Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa sekalian, pada pagi hari ini kita melaksanakan lanjutan dari buku Ensiklopedia Kisah. Kita mereview kembali. Kemarin kita sudah melaksanakan review terkait Ensiklopedia Kisah, yaitunya nenek moyang umat manusia, yakni penciptaan Adam. Dan kita akan melanjutkan pembahasan ini ketika yang kedua, ketika Adam hidup di surga. Bagaimana kenikmatan Adam hidup di surga. Nah, di sini Adam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang indah. Betapa bahagianya hidup di dalam surga itu. Apapun yang diinginkan pasti dikabulkan. Di surga Adam mendapatkan segala makanan yang enak, pakaian yang indah, dan istana megah dengan segala perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Adam juga mendapatkan kebun bunga yang indah, buah-buahan yang lezat, dan binatang-binatang yang jinak, burung-burung berkicau merdu. Sungai pun mengalir susu dan madu. Kenikmatan surga yang tiada tandingannya dengan apa-apa yang pernah dan kita rasakan di muka bumi ini. Semua keindahan dan kenikmatan surga ini Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk Adam alaihissalam. Namun setelah beberapa waktu lamanya Adam merasakan ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Maka pada saat itu Adam merasa kesepian. Hal ini membuat Adam menjadi murung. Hilanglah keceriaan dari wajah Adam. Tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui penyebab keadaan seperti itu pada Adam sehingga terjadi kemurungan, tidak bersemangat. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Adam, "Apakah yang membuatmu murung wahai Adam?" Tanya Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. "Apakah kenikmatan surga ini masih kurang bagimu?" "Tidak ya Allah." Adam menjawab, "Tidak ada yang kurang dari kenikmatan surga ini. Hamba sangat bersyukur bisa mendapatkan semua ini," kata Adam. Lalu Allah berkata, "Lantas mengapa dirimu masih murung?" Tanya Allah lagi. Adam kemudian menjelaskan penyebab kemurungannya. Dia menginginkan seorang teman. Maka dengan hal ini, karena segala sesuatu yang dilihat ada teman, maka Adam juga menginginkan seorang teman. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keinginan hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pencipta. Maka pada saat itu Adam tengah tertidur pulas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan teman hidup untuk Adam. Teman hidup itu adalah seorang perempuan. Dia ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Adam. Dia adalah Hawa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk menjadi pendamping hidup bagi Adam. Maka ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Nah, ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 1, surah yang keempat. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitunya Adam. Dan Allah menciptakan pasangan Hawa dari diri Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 1 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk Adam ketika Adam tengah tertidur pulas. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk dijadikan teman hidup seorang perempuan. Dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam alaihissalam. Saat terbangun dari tidurnya,
Adam alaihissalam sangat kaget, bercampur gembira. Di sampingnya telah ada seorang perempuan. Adam sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan itu adalah Hawa, pendampingnya atau pendamping hidupnya. Para malaikat melihat teman hidup Adam itu. Belum pernah mereka melihat seperti makhluk yang ada dalam lingkungan mereka. Belum pernah mereka tahu dan melihat makhluk yang seperti itu. Mereka pun bertanya, siapakah dia? Dia adalah Hawa, perempuan yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi teman hidupku, jawab Adam. Kemudian mereka dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menjadi saksinya, dan pada saat itu Adam dan Hawa tidak berhenti-hentinya bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalian berdua silakan menikmati kesenangan surga. Makan dan minumlah sesuka hati. Namun ada satu hal yang tidak boleh kalian dekati atau kalian lakukan. Hanya satu hal saja yang terlarang. Jauhilah selalu apa yang dilarang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apakah hal yang terlarang itu? Tanya Adam dan Hawa keheranan. Jangan kamu dekati pohon itu. Ia akan menjadi penyebab kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jauhilah pohon itu. Kalian tidak boleh mendekati pohon itu, apalagi sampai memakan buahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya Allah, kami berjanji akan mematuhi segala perintah-Mu, kata Adam dan Hawa. Melihat kebahagiaan Adam dan Hawa membuat iblis merasa iri hati. Karena di pembahasan yang lalu kita tahu bahwa iblis merasa sombong, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena melihat Adam begitu bahagia dan gembira di dalam surga. Iblis pun merasa iri kepada Adam. Lalu apa yang akan dilakukan iblis kepada Adam? Maka iblis menaruh dendam kepada Adam. Maka pada saat itu nanti Adam juga akan tergoda oleh iblis. Kita akan nanti kisah-kisah selanjutnya terkait dendam iblis kepada Adam alaihissalam ketika Adam menikmati keindahan, kenikmatan dan kebahagiaan alam surga. Jadi para pemirsa pembelajar, insan pembelajar, inilah keadaan surga yang digambarkan sekilas, bahwasanya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan. Pada saat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa yang mereka inginkan di surga. Apa yang diinginkan Adam akan selalu ada. Perabotan yang terbuat dari emas dan perak, pakaian yang sangat indah, makanan yang sangat lezat. Semuanya ada di surga. Binatang-binatang yang jinak, buah-buahan yang lezat, burung-burung berkicau merdu, sungai pun mengalir susu dan madu. Kenikmatan yang tiada tandingannya di permukaan bumi ini. Maka dari itu, inilah kehidupan awal Adam di surga, sehingga menikmati segalanya akan kebahagiaan dan kenikmatan. Maka kita tunggu kisah selanjutnya, yakni bagaimana dendam iblis kepada Adam. Apakah nanti Adam juga ikut tergoda oleh iblis? Kita nantikan kisah Ensklopedia Kisah yang selanjutnya pada besok hari. Ini hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya surga terdiri atas 100 tingkat. Jarak antara 2 tingkat seperti jarak antara langit dan bumi. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Demikianlah review buku Ensklopedia Kisah tentang kehidupan Adam di surga, dan kita akan nantikan kisah selanjutnya dendam iblis kepada Adam alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.